Halo teman-teman semuanya. Hai guys, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Jadi bisa resonate sama teman-teman, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baiknya saja dan buang yang buruknya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir, semoga diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, amin. Guys, readingan hari ini ada yang mau pergi ke dukun. Ini serius bener, aku nggak bercanda. Kenapa dia ke dukun? Nah, kita lihat ya, siapa orangnya dan kenapa dia mau ke dukun bawa biodata kamu. Oke, kita lihat. Oke. Ini dia ya. Oke, nomor 1 mountain, garden, ring, dan cross. Teman-teman, disclaimer ya, ini general reading, jadi bisa resonate bisa enggak ya. Pokoknya ambil yang baik-baiknya aja dari gambaran pembacaan kita hari ini ya. Oke, cekidot guys di kartu mountain di sini. Ada seseorang yang bawa biodata kamu ke dukun. Siapa orangnya dan alasannya kenapa gitu. Nah, mountain sendiri di sini artinya adalah hambatan, blokir atau pemisah guys ya. Jadi mountain di sini artinya tembok, halangan atau yang bikin susah gitu. Jadi kalau ada orang yang bawa biodata kamu ke dukun plus keluar kartu gunung ini, artinya niatnya dia satu, memblokir jalan kamu. Biar karir, rejeki, hubungan kamu jadi ketahan, jadi nggak jalan, jadi susah gitu. Pokoknya dihalang-halangin biar kamu nggak sukses, biar kamu nggak bahagia, biar kamu nggak merasakan kenikmatan di dalam hidup. Terus yang kedua, bikin berat hidup kamu, biar kamu ngerasa capek, mentok, putus asa, mental berantakan. Yang ketiga, pengen gitu ngelihat kamu ini pisah dari orang yang dia kehendaki, dari rejeki yang dia kehendaki, dari kebahagiaan yang dia kehendakin karena dia ngerasa nggak suka sama kamu. Nah, kenapa dia bawa ke dukun? Jadi kartu gunung ini jawabannya teman-teman iri dan dengki. Dia ngerasa kamu naik dan dia juga ketinggalan, ngerasanya seperti itu gitu ya. Kamu berada di atasnya dia. Di sini juga ada dendam yang terpendam guys ya, yang kita tahu gunung itu beku atau keras gitu ya. Berarti sakit hatinya ini udah lama banget terpendam. Berbuat seperti itu adalah orang lama. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman ya, ciri-cirinya seperti apa nih? Aku lihat di sini guys ya, seseorang itu energinya dia pendiam teman-teman. Dia tertutup, jadi dia itu orang yang gak banyak cerita gitu ya. Dan segala sesuatunya itu dipendam sendiri ya, termasuk dia punya rasa kebencian yang dalam sama kamu itu juga dipendam, gak ada orang tahu. Orang ini juga misterius ya, susah ditebak. Terus dia punya sifat keras kepala, punya sifat keras hati. Kalau udah dendam, sakit hati ini susah banget teman-teman buat luluh. Pokoknya gitu ya. Terus juga energinya ngerasa terhalangi, ada rasa cemburu atau iri ya. Dia ngerasa hidupnya itu mentok gitu. Tapi setiap kali ngelihat kamu dia cemburu. Tapi dia nggak bisa berusaha seperti kamu gitu. Intinya apapun yang kamu lakukan nggak boleh lebih dari dia. Terus juga di sini sosok ini sama kamu ada jarak yang jauh gitu. Ada jarak yang begitu panjang gitu perjalanannya ya untuk mencapai ke kamu. Nah, ini bisa beda kota, beda rumah, atau orang yang udah nggak komunikasi sama kamu. Usianya, guys, ini usianya lebih tua, atau dia dituakan. Jadi gunung itu kan simbol ya, senioritas, orang yang dituakan.
Apa hubungannya dengan kamu? Orang dengan energi gunung ini biasanya pernah punya konflik sama kamu tapi nggak pernah beres gitu guys. Kayak sama kamu tuh bawaannya dendam, bawaannya marah aja, bawaannya cemburu aja, tapi nggak beres-beres energinya gitu. Terus dia juga dingin kalau sama kamu, setiap kali ada kamu, ngelihat kamu, waduh bawaannya pengen melipir, nggak bisa sama-sama, nggak bisa satu ruangan, nggak bisa berhadapan, kayak gitu. Nggak mau mandang mata, sekali ngomong kayak orangnya ceplas-ceplos pengennya ngomongnya ke arah yang kayak nyindir aja gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak mau ngomong nyindir, tapi entah kenapa kayak nggak bisa gitu guys. Kayak mungkin udah apa ya, udah mendarah daging gitu kebenciannya sama kamu. Akhirnya di depan kamu nggak bisa dia nutup-nutupin lagi. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi kamu pasti dah tahu siapa orangnya ya. Oke, di Energy Garden guys. Ini orang yang bawa biodata kamu ke dukun. Ciri-ciri orangnya ini ada di lingkungan sosial ya guys. Atau dia di lingkungan komunitas seperti teman kerja, teman arisan, komunitas, tetangga, orang yang kenal sama kamu tapi dari keramaian. Jadi dari gosip orang atau dari orang menyampaikan sesuatu tentang kamu gitu. Terus orangnya juga ciri-cirinya nih suka tampil, suka gosip ya. Garden itu kan orangnya sosial banget guys. Ini simbol sosial ya garden itu guys. Jadi ciri-cirinya orang ini tuh sosial banget. Dia juga suka kumpul-kumpul. Terus tahu kan kalau orang suka kumpul-kumpul, suka banyak ngomong, suka banyak gosip. Nah, dia orang suka gosip guys. Bukan musuh bebuyutan kamu, lebih ke orang yang kenal sama kamu dari luar. Karena apa? Ada rasa iri gitu. Dari omongan-omongan orang tuh kamu banyak pujian, wih iri dia. Jadi dia selalu ngebandingin dia dengan kamu gitu guys. Dan apa ya, kayak tergeser aja gitu kepopulerannya. Tapi memang kamu energinya indah kok nih garden loh. Energi kamu kuat ya. Makanya kamu di sini jadi sandaran orang. Makanya di sini kamu jadi tempat berlindung orang. Kamu juga energinya indah, banyak yang suka, banyak yang kagum, banyak yang pokoknya kayak ngefans sama kamu guys. Gimana dia nggak cemburu coba? Ya, terus guys ya, ini juga energinya perempuan. Ya, garden sering identik dengan energi feminim. Perkumpulan ibu-ibu atau arisan, mungkin laki-laki yang energinya feminim ya. Itu juga bisa masuk situ. Identik dengan kaum wanita gitu. Oke, teman-teman semuanya, kalau digabung si Mountain dengan Garden ini adalah termasuk orang dari lingkup sosial kamu yang ngerasa kamu ini telah melebihi dia. Alasannya kenapa sih dia bawa kamu ke dukun? Yang pertama, guys, kamu tuh naik terus, dia ketinggalan. Kamu kelihatan sukses di mata dia, di mata publik. Dia ngerasa malu, dia ngerasa kayak nggak diomongin yang bagus-bagus, nggak dapet kesan kayak pengen kayak kamu, intinya teman-teman diomongin yang baik-baik gitu guys. Dibilang begini begitu tapi positif semua, dan dia cemburu, dia pengen diomongin kelebihannya tapi dia nggak pernah dapet season dimana dia dibahas gitu loh. Padahal dia mungkin udah baik tapi dia kurang, nggak bisa menarik perhatian karena aura guys, aura nggak bisa dimiliki atau dijiplak oleh sembarang orang. Nah kamu punya aura mempesona itu nih Garden Leo nih ya, Capricorn. Capricorn atau Aquarius ya. Oke, lanjut. Alasannya kenapa? Pengen nahan nama baik kamu. Jadi Garden itu simbol reputasi teman-teman. Dia mau bikin nama kamu jelek. Dia pengen rezeki kamu juga nggak berjalan dengan lancar. Dia pengen kebahagiaan kamu tuh mentok gitu. Biar kamu nggak bersinar, biar kamu nggak mempesona, biar kamu nggak disenangi di depan umum. Nah, yang selanjutnya dia punya dendam kecil yang dia pendam saat dia lihat kamu, saat dia lihat kelebihan kamu. Gunung itu simbol keras kepala ya guys. Berarti dia udah lama banget kesel sama kamu, dipendem tapinya. Singkatnya, dia nggak lebih bersinar dari kamu di depan orang banyak ya, makanya dia begitu.
saking sakitnya hatinya, akhirnya terpaksa bawa kamu ke dukun. Hati-hati ya guys. Memang sih kartu nggak bisa nyebutin nama, ya. Aku nggak bisa nuduh A, B, C, itu ranahnya semesta guys. Kartu cuma baca energi. Jadi garden juga bisa sebagai pelindung umum. Jadi kamu banyak orang yang segan sama kamu, banyak orang yang menghormati kamu, banyak orang yang sayang sama kamu guys. Kamu punya banyak orang yang sayang dan doain kamu. Kamu juga punya banyak teman di sini. Taman itu kan tempat orang berkumpul ya, gitu. Jadi aku ngerasanya kamu banyak dikenal orang, dan dari mereka itu kamu jangan berprasangka buruk ya. Mereka banyak yang suka sama kamu. Silent majority kamu banyak. Nggak pernah di depan kamu terang-terangan muji, tapi di belakang mereka kagum dan sayang, bahkan ngedoain kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat ya guys, kalau kamu itu adalah orang yang seperti kayak mudah sekali kamu itu berdoa di dalam hati ataupun juga di saat ada kesempatan ya. Kamu orangnya mudah sekali melantunkan doa gitu, baik itu dalam bahasa kita manusia atau lafaz-lafaz tertentu yang memang ada di dalam Alkitab. Jadi kamu tuh rajin teman-teman di sini. Makanya di sini kamu terlihat indah, kotoran selalu bersih karena kamu selalu ngejaga kebersihan lisan kamu dan juga hati kamu dengan selalu memperbanyak berdoa. Dan kamu juga di sini tetap bersinar dan kelihatan kuat karena energi doa kamu akhirnya membentuk seperti tameng ya, yang bersinar melindungi, bahkan mungkin juga ada yang berbentuk seperti gunung atau pagar secara gaib. Jadi kamu tetap bersinar walaupun kamu diperlakukan yang tidak benar di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu dan orang-orang. Ternyata dia pun juga tidak bisa menembus pagar gaib yang sudah sering sekali kamu memperbaharuinya. Setiap hari kan ibadahnya, makanya pagarnya diperbaharui terus setiap hari, makanya kuat gitu. Dan di kartu ini guys, ciri-cirinya tadi udah ya guys, ini juga bisa loh guys. Dia suka kumpul sama kamu, ngobrol gitu, orangnya aktif gitu di lingkungan. Ternyata guys, dia naruh cemburu sama kamu ya. Ini orang banyak kenalannya, tapi dia energinya tidak mau kalah dari kamu. Oke, teman-teman semuanya, ini sifat dan energi dia ya. Dia punya penampilan yang dijaga teman-teman. Garden itu kan taman ya, rapi, suka dandan, update status, peduli image di depan orang guys. Orangnya kayak gitu, peduli banget sama image-nya dia. Dia nggak mau image-nya jelek gitu ya. Ini orang suka jaga penampilan. Tapi nggak semuanya Mas Mada yang gitu kan. Iya, ini ciri-ciri atau sifat energinya dia dari gambaran garden ya teman-teman ya. Terus juga orangnya punya energi iri yang tersembunyi. Jadi kalau orang yang rame, suka kumpul, suka ngobrol, kan nggak kelihatan, tapi kamu bisa ngerasain teman-teman. Kamu orang yang intuisinya dalam, kamu bisa ngerasain. Kamu bisa ngukur energi dia. Bukan melalui kecurigaan ya, bukan karena kamu suujon ya, tapi ada memang suatu kode gitu ya, atau kayak firasat, atau kamu dapat mimpi, atau memang sekali ketemu dengan orang tersebut kamu langsung ngeling, langsung tek, ini orang kayaknya aneh deh gitu ya. Seperti itulah energi kamu tuh ngerasa energi yang tidak baik itu hadir, kamu langsung berasa atau ada sesuatu yang mengingatkan kamu. Entah dari mimpi, entah dari tanda-tanda alam yang kamu pada akhirnya ngerti, oh orang itu begitu, oh pantes gitu ya guys. Oke, kita lihat lagi di kartu berikutnya. Di sini ada ring. Di kartu ini, kenapa sih orang itu bawa kamu ke dukun gitu ya? Ini soal cinta teman-teman. Ini soal pernikahan juga. Ada orang yang mungkin suka sama kamu atau suka sama pasangan kamu, tapi maksa gitu, tapi nggak dapet. Nah akhirnya ada rasa sakit di dalam batin dia. Pengen melepas hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Ini juga bisa soal kerja atau bisnis. Jadi biar kamu nggak dapat kerja yang enak, biar kamu nggak dapat bisnis lancar, gimana usaha kamu berantakan, dia pengen lihat. Nggak suka lihat kamu seneng, nggak suka lihat kamu stabil.
Dan karena di sini juga ada energi dendam, di mana dulu kalian pernah apa ya, seperti deket gitu, deket banget ya. Ini bisa temen, keluarga, bahkan bisa juga pasangan gitu. Tapi sekarang udah gimana ya, kayak iri gitu, nggak suka aja sama kamu karena kamu kerasa banget energinya selalu hoki, atau di mata dia ya energi kamu tuh selalu bersinar, selalu kayak bagus gitu. Dia nggak seneng karena dia sendiri pun juga merasakan atau memvalidasi dirinya tuh bagus gitu. Tapi entah kenapa kalau sedang berjejer, berdiri gitu atau duduk berdekatan gitu ya, itu dia ngerasa memvalidasi kalau dia tuh lebih baik dari kamu, tapi dia ngerasa kayak kurang terus, bawahnya kayak kamu menang terus. Itu di mata dia ya. Kamu memang punya pesona sih guys, aura kamu nih nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditutup, nggak bisa ditiru. Udah dia langsung kayak ngerasain banget teman-teman, rasanya tuh kayak gak bisa menang dari kamu. Irinya udah parah banget, mendarah daging. Dan di sini juga dia dendam ya karena kamu nyaingin dia gitu. Karena kamu bisa dapetin apa yang dia mau. Nah, seperti itu. Nah, di ring ini juga teman-teman, energinya itu ini seperti lingkaran setan kalau aku bilang. Dia mau bikin hidup kamu tuh muter di tempat aja nggak berhasil-berhasil gitu ya. Ya karir, ya jodoh, rezeki seret gitu. Biar kamu tuh terikat masalah melulu. Terus di sini ada perjanjian gaib yang besar. Jadi orang ini tuh bener-bener kayak dendamnya udah kusumat banget ya, udah dalam banget, dan energi dukunnya ini jahat banget. Dia bikin kontrak teman-teman, supaya kamu ini terjadi sesuatu gitu, supaya kena targetnya gitu, apa yang dimaui oleh si pelaku terhadap kamu. Aku ngelihat sepertinya kalau ini adalah energi kamu ya, kamu punya kekuatan yang tidak biasa teman-teman. Kamu punya energi gaib ya. Itu juga yang bikin dia ingin nyoba, ingin ngetes. Kalau ini gambarannya si ring ini di kartunya kamu dibilang kamu punya kesaktian, kamu punya keistimewaan. Lihat permata merah ini, cincin ini yang bersinar, ngerasa kamu adalah bukan orang biasa. Dia pengen ngetes gitu. Makanya dia pakai perjanjian setan untuk bikin kamu ini bener gitu loh, bertekuk lutut atau kalah gitu. Hancur gitu guys. Itu maunya dia seperti itu. Pengen energi kamu tuh putus gitu, jadi kamu nggak bisa apa-apa. Kalau bisa kamu emang menderita, itu maunya. Dia ada ikatan antara dia dengan iblis atau dengan dukun itu ya. Dia pakai apa kurirnya? Dia mengikat janji setia sampai mati. Makanya kalau kamu nggak kenapa-kenapa, dia yang diambil, dia yang kena. Aku ngerasa kayak orang ini dendamnya itu bukan karena dia dendam karena kamu punya harta ya, tapi dendam kamu punya kesaktian, dendam kamu punya sesuatu yang enggak dipunyai sama dia. Memang gitu ya guys, dia punya tapi enggak ada seberapanya dari yang kamu miliki gitu. Dia nggak mampu seperti yang orang-orang katakan. Jadi kamu tuh banyak yang muji juga. Makanya banyak pujian juga bahaya teman-teman. Seperti menarik energi jahat mendekat gitu. Padahal kamu bukan maunya kamu ya dipuji-puji. Tapi ya mau gimana ya, orang berkata dengan keinginannya dia gitu. Nggak bisa dilarang. Jadi orang yang ngedengernya ngerasa cemburu gitu. Ngerasa nggak sudi gitu kamu dipuja-puji, padahal sebenarnya kamu mah nggak pengen. Si gaib kamu itu bukan gaib yang sembarangan, kelasnya udah dewa atau kelasnya udah malaikat kematian, pencabut nyawa gitu. Nah dia iri, dia nggak suka gitu kamu punya pelindung seorang pencabut nyawa atau seorang dewa-dewa. Nggak suka guys, dia mau bikin kamu kenapa-napa, pengen lihat seberapa kuat kamu sama dia gitu. Dia pengen tahu kamu jago enggak gitu. Dan satu lagi teman-teman, kalau aku lihat di ring ini ya, kamu diikat secara kotor. Ini bisa pakai buhul ya, yang emang bener mematikan ini. Karena ini lawannya tuh ngerasa kamu punya kesaktian. Jadi kadar yang dia pakai pun juga kuat gitu, untuk membuat kamu patah ya, untuk membuat kamu tidak berdaya. Ciri-ciri orang yang bawa kamu ke dukun itu adalah dia punya ikatan sama kamu. Ini keluarga biasanya, atau mantan,
atau sahabat banget sama kamu nih, deket ini ya. Terus dia juga ngerasa berhak atas kamu. Siapa? Pacar, mantan pacar, atau pasangan. Tapi emang ada ya pasangan iri kayak gitu? Mungkin ada ya guys di luar sana, tapi aku nggak pernah nemuin. Tapi kalau di film-film sih rasanya suka aja ngeliat ada gitu guys. Jadi kamu dibilang di sini ciri-cirinya adalah orang yang berhak atas kamu. Bos, bisa gitu ya. Itu bisa bos, pimpinan, atasan kamu. Orangnya materialistis, orangnya gengsian. Dia ini haus akan harta, status, dan juga pencapaian. Orang senang dengan pujian dia guys. Ya kan, dukun juga ada yang tinggi ya statusnya. Paranormal juga gitu kan. Mungkin seorang tarot reader juga ada ya. Nggak mau dikalahin. Atau seorang penerawang gitu ya. Iri gitu. Akhirnya dia melakukan hal itu. Dan tahu gitu ya. Kodam penjaga kamu kuat banget. Jadi dia kasih kadarnya yang kuat supaya kamu kalah gitu. Nih orang yang hadir di channel aku ini memang bukan orang-orang biasa. Kalian tuh orang-orang sakti, tahu nggak sih? Orang-orang yang punya kelebihan tapi punya wibawa halus ya. Jadi banyak menyembunyikan gitu ya kelebihan yang kamu punya gitu. Kamu bener-bener kayak bisa nahan diri untuk tidak mengakui siapa kamu, tapi kegambar, ketarik energinya ya kalau teman-teman ini punya kelebihan yang luar biasa. Oke. Kenapa sih dia bawa kamu ke dukun? Dia pengen ngikat kamu guys, untuk jadi bawahannya dia, untuk nurut sama dia gitu. Biar kamu tuh bisa naikin pamor dia dengan deket sama kamu. Orang-orang kan banyak yang seneng nih sama kamu nih. Jadi kan kamu bisa deket sama dia, kamu nurut sama dia, kamu angkat-angkat nama dia, kamu hormati dia, nanti orang lain ngikut gitu teman-teman. Jadi buat pancingan kamu itu, biar bisa menaikkan followernya dia gitu. Aslinya dia pengen ada di atas kamu dan orang-orang direkrut sama kamu untuk naikin dia. Itu dia senang banget dengan pujian, dengan validasi gitu. Pokoknya pengen statusnya bagus aja di muka umum. Itu. Dia pengen ngegunain kamu buat itu. Karena kamu nggak bisa, akhirnya kan kesel ngetes gitu. Dia pengen kamu itu memuji dia. Dengan begitu orang bisa tahu. Dengan begitu nama dia naik. Itulah fungsinya kamu buat dia. Ya, tapi di sini kalau kartu ring ini ada di kamu, kamu adalah orang yang sudah terikat imannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu tidak takut kecuali dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu di sini punya iman, yang iman ini walaupun kamu dihabisi seberapapun gitu ya, kuatnya energi negatif, kamu nggak akan melepaskan apa yang menjadi kepercayaan kamu di sini. Seperti kamu sudah mengikat janji, ya iyalah kalau agama itu kan nggak bisa main-main kita ya teman-teman ya. Seperti itulah kamu. Jadi aku lihat kamu punya kekuatan batin atau kekuatan atau ikatan dengan Tuhan itu tidak putus. Mungkin orang itu apa ya, kayak terkuras energinya guys. Mau mengakses kamu dia nggak bisa. Ya, jinnya nggak bisa lihat nih mana nih orangnya. Yang dia lihat cuma cahaya doang. Jadi nggak bisa ngelukain kamu. Oke, kartu terakhir teman-teman di sini ada cross. Ini orang yang bawa kamu ke dukun ya. Orang ini punya dendam dan sakit hati yang dalam. Cross itu beban artinya ya teman-teman. Dia ngerasa hidupnya berat, susah, terus nyalahin kamu gitu. Kenapa kok bisa? Alasannya biar kamu juga ngerasain sakit yang dia rasain. Buat punya dendam, punya rasa sakit hati yang dalam sama kamu. Gitu ya. Yang kedua, orang ini adalah orang yang aku ngelihatnya kayak orang yang gagal dalam hidup. Jadi dia mau ngelakuin apapun, usaha kayak gimana pun, datengin orang pinter kayak apapun, hidupnya nggak berubah-berubah ya. Jadi nasibnya buruk, udah buruk, sifatnya buruk, dan energinya juga buruk. Jadi memang dia nggak selaras dengan semesta, dengan agama yang dia anut, dengan pemahaman kehidupan dia nggak selaras. Akhirnya dia salah jalan di sini. Makanya setiap kali
ngelihat kamu sukses, dia sakit hati, dia dendam, dia nggak suka. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mencintai kamu. Kenapa Tuhan tidak sayang sama dia? Kenapa dia dijadikan manusia yang penuh dengan kesulitan di muka bumi gitu? Dia rasanya nggak terima, seperti tidak ada rasa penerimaan tentang apa yang dia miliki saat ini. Dia nggak belajar dari kekurangan yang dikasih Tuhan ke dia. Dia nggak belajar kekurangan yang dikasih Tuhan, dia nggak belajar kesusahan yang dikasih Tuhan, tapi dia menyalahkan keadaan susahnya dia menyalahkan kekurangannya dia kepada Tuhan, dan dia membandingkan dengan kamu. Energinya dia begitu, guys. Ciri dan sifat ya, atau energinya dia, orang yang bawa kamu ke dukun dengan kartu cross ini orang ngerasa jadi korban. Dia mikir, kamu enak, kenapa dia enggak gitu. Dan orang ini keras kepala, dia pendendam. Jadi aku lihat di sini di depan kamu dia pemaaf banget, tapi aslinya hatinya itu jahat sekali. Dia ramah, tapi aslinya dia nggak suka sama kamu. Dan dia juga kebanyakan dari kartu cross ini adalah orang yang religius. Cuman salah arah karena batinnya nggak selaras gitu dengan ibadah yang dia lakukan. Dia rajin ibadah, kelihatan alim, tapi hatinya penuh dendam, penuh ketidakterimaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas hidup yang dia derita, atas nasib yang dia jalanin. Cemburu dan sakit hati sama semesta, dia nyalahin Tuhan, nyalahin kamu. Bukan cuman kamu aja yang dibenci sama dia, semesta aja dia benci gitu, guys. Dia marah-marah gitu sama penciptanya. Ini orang ini guys ya, kalau cross itu banyak beban, banyak penderitaan dan energi karmik. Gitu, itu cirinya ya. Sekarang gimana pandangan kamu? Ya, gimana pandangan kamu? Gimana pandangan kamu? Weh, kamu mah nggak peduli. Kamu nggak peduli ya di sini lagi. Kamu nggak peduli, justru kamu di sini malah fokusnya di uang ya. Kayaknya kamu lebih tertarik sama duit ya dibandingkan sama orang-orang yang seperti ini, atau ngelayanin orang yang kurang kerjaan gini ya. Ya kamu tidak menambah-nambahi omongan gitu. Kayak kamu ngerti nggak sih, kayak kamu narik energi buat hal yang lebih bermanfaat aja gitu. Kamu banyak dengerin hal-hal yang penting gitu. Terus kamu juga di sini karena aku ngerasa kayak energi kamu tuh mahal ya. Jadi kamu nggak mau ngabisin buat orang yang nggak ada pentingnya. Kamu sebenarnya sudah memperkuat diri ya dengan cara kamu. Kamu orangnya tenang gitu. Kamu juga orangnya bukan yang kosongan gitu ya. Hati kamu itu dipenuhi dengan ilmu di sini. Kamu juga tempat orang buat berteduh, tempat orang untuk bersandar, tempat orang untuk berlindung. Artinya ada kekuatan besar pada diri kamu. Kamu punya pemahaman yang luas. Kamu bisa membagi ilmu kamu untuk orang banyak, untuk kemaslahatan orang yang sedang dalam keadaan sulit hidupnya. Kamu bisa membantu mereka menggunakan kemampuan yang kamu miliki. Kamu orang yang diberikan anugerah dari langit. Lihat, kuda bersayap ini tanda kamu punya anugerah yang besar, yaitu pemikiran kamu, yaitu batin kamu. Kamu orang yang suci, hatinya bersih, teman-teman. Pemikirannya terjaga. Makanya di sini langit terlihat seperti warnanya biru-biru muda yang cerah gitu ya guys. Kalau aku lihat tuh kamu tidak ada noda di dalam batinnya, tidak ada rasa kebencian, enggak terbersit sedikit pun kalau ada seseorang yang memperlakukan kayak seperti ini ke kamu gitu. Justru sekarang ini kamu banyak menimba ilmu, bahkan membagi ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu pahami gitu. Semakin kamu membagikan ilmu yang kamu pahami, anugerah itu datang terus di sini yang membuat kamu jadi kokoh gitu. Jadi rindang, teman-teman. Kalau pohon itu kamu tambah besar, tambah kuat, akarnya tambah nancep ke dalam, tambah rindang daunnya, tambah banyak orang yang ramai-ramai berteduh di bawah rindangnya pohon yang kamu punyai itu. Kamu jadi sumur sinaba, teman-teman. Tempatnya untuk menimba ilmu. Kamu banyak pemahaman yang luas di sini. Aku ngerasa kayak kamu ini memang dijaga ketat ya. Kamu juga kemungkinan besar punya kodam kuda guys ya. Kita nggak ada yang tahu, manusia seperti kita ini mungkin
nggak ngerti apa-apa, tapi kamu perjalanan hidupnya udah banyak memberikan pelajaran sehingga hati kamu luas di sini, guys. Kamu bisa mencerna, bisa melihat gitu ya, bisa mengklarifikasi satu-satu seperti apa kejadian orang tersebut. Kamu paham tanpa harus kamu bicara ke orang banyak gitu. Kamu udah ngerti kenapa orang tersebut ke kamu seperti itu gitu. Kayak mempelajari sendiri gitu loh. Justru kamu gak mendekati orang-orang, tidak mendekati keramaian, tidak bergosip, tapi kamu merenung di sini. Merenungnya bukan karena sedih, takut, merasa bersalah, tapi kenapa ya orang itu sampai seperti itu? Kasihan banget, ada apa? Pada akhirnya kamu menemukan jawaban kenapa ada orang yang punya energi negatif sebesar itu untuk menjatuhkan kamu. Tapi karena kamu seluas samudra hatinya, akhirnya ya kamu memang apa ya, merefleksikan segalanya dah gitu. Jadi tidak membuat pusing, justru kamu belajar dan akhirnya meningkatkan level kamu lagi di sini. Ujian ini justru malah seperti seolah-olah mengangkat level kamu lagi. Jadi kamu punya pemahaman akan sesuatu hal yang gaib, diuji sama semesta melalui orang yang tadi. Ternyata itu mau naikin derajat kekuatan kamu, mau naikin diri kamu lagi ke ilmu berikutnya. Bayangin guys, kamu mau ditambahin lagi nih pelajaran-pelajaran baru. Oh, di Seven of Pentacle, kamu justru malah stop mikirin orang yang kenapa sih dia bawa kamu ke dukun gitu. Kamu fokus di sini sama perbaikan diri kamu. Kamu gak mau menghabiskan diri kamu untuk mikirin siapa sih orang yang nyakitin kamu itu, alasannya kenapa sih, gak mau. Justru kamu di sini malah fokus ke kerjaan, nyari duit, nyari rejeki gitu, fokus ke keluarga, fokus ke diri kamu. Di sini teman-teman, di kartu ini ya, kamu mengevaluasi dan kamu bersabar di sini. Kamu boleh dapat berita itu, tapi tidak untuk membuat kamu histeris, tidak membuat kamu akhirnya berantakan dalam hidup. Justru kamu di sini mengevaluasi diri, ya. Pemahaman kamu sejauh mana, ya kamu ngambil tindakan yang sebaik-baiknya yang bisa kamu lakukan. Ya dengan cara bersabar, dengan cara terus melakukan ritual yang biasa kamu lakukan gitu. Karena kamu juga di sini orang yang bukan takut ya, karena aku ngeliatnya kamu diawasi, ada pelindung, ada leluhur kamu dari jauh, dari deket. Jadi kalau ada yang mau menyerang kamu gitu ya, leluhur kamu udah ada semua di samping, semesta juga ada gitu. Jadi si jin yang mau goda kamu, yang mau merasuki tubuh kamu, menyakiti kamu, nggak bisa. Dia lihat-lihat, nggak ada celah buat masuk ke kamu. Gimana ini gitu. Yang jelas pasti balik lagi ke pengirimnya kan. Karena nggak dapat pintu masuk si roh jahat ini. Aku ngerasa kayak di sini kamu tuh memang dilapisi oleh beberapa hal ya. Mungkin ini keyakinan kamu akan agamamu, keyakinan kamu akan amalmu, keyakinan kamu akan perbuatan-perbuatanmu dalam kenyataan hidup dengan sesama gitu ya. Dan keyakinan kamu terhadap tujuan hidup kamu. Jadi di sini yang membuat kamu tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada teman-teman ya, mungkin ada merasakan kayak kok gelisah ya hatinya gitu ya. Biasanya nih jam-jam 10, 11, 12 ya guys, atau paling keras itu di jam 2-an ya. Mau masuk asar gitu. Aduh kenapa ya kok gini amat perasaan gitu. Tapi karena kamu ini hobi memanjatkan doa, jadi sebelum mungkin kamu pergi ke orang lain bertanya, kamu dalam batin sudah banyak mengucap perlindungan gitu ya, meminta permohonan kepada Tuhan untuk melindungi kamu, meminta permohonan kepada leluhur untuk menjaga kamu, seperti itu. Dan di sini juga kamu ngerasa kayak ada kegelisahan, memang itu tanda gitu. Intuisi kamu kuat ya, kayak ngerasa kesenggol sesuatu gitu. Apa ya, perasaan nggak punya masalah utang, nggak punya masalah sama orang, tapi kok kayak ada rasa was-was gelisah yang gimana gitu ya, rasanya nggak enak tuh, bikin energi kamu terkuras, bikin energi kamu sesak gitu, dada kamu kayak kerasa berat gitu. Di sini kamu mengevaluasi energi itu, kamu diam sebentar,
kamu apa ya, seperti diam-diam membacakan doa gitu di dalam batin kamu untuk ketenangan jiwa kamu, untuk minta perlindungan gitu kepada Tuhan. Apa yang mau hadir ini, apa yang mau terjadi ini, kamu meminta untuk dilindungi. Jadi lebih ke positive thinking ya, lebih kepada langsung berserah diri gitu, langsung memanjatkan doa, keluar-keluar kemana-mana. Jadi kamu memilih buat langsung seraya berdoa gitu, meminta perlindungan. Oke, teman-teman semuanya, semoga resonate ya. Ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya. Yuk kita lihat untuk zodiak yang terkoneksi dalam pembacaan kita hari ini. Ada siapa aja? Oke, yang terkoneksi zodiaknya selain Cancer dengan Virgo ini, lalu ada Leo di sini, ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra, lalu ada Gemini, dan ada Cancer, Scorpio, dan ada water sign, Scorpio, Pisces, dan Cancer. Lalu ada Pisces lagi. Ini adalah orang yang kemungkinan guys, ini yang terindikasi melakukan hal tersebut. So ambil yang baik-baiknya ya teman-teman semuanya, please banget. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dari ucapan yang aku bawain tadi. Oke teman-teman semuanya, mohon undur diri kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga teman-teman dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya dan diberikan kelimpahan dalam mendapatkan rezekinya. Amin. See you next video guys. Bye-bye semuanya.